Haleluya, glory. Kita memiliki benar-benar hati kerinduan pada waktu yang indah ini, amin. Mana di saat-saat waktu Tuhan memberikan hati yang damai dan ketenangan dan juga kerinduan antara jiwa dan pikiran, amin, menyatu semuanya dengan tubuh kita di dalam satu pribadi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh kita yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus sebagai persembahan yang hidup. Dan di saat dia mendengarkan apa yang kita mohonkan dan apa yang kita doakan dan apa yang kita nyanyikan dan apapun yang kita minta kepada dia sendiri, dia akan berikan di saat waktu yang sudah dia tentukan. Karena setiap waktu bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita tidak akan tahu sedikit pun ya apa yang kita butuhkan dan apa yang kita maksudkan, tetapi semua rencana Tuhan yang indah tetap ya tepat pada waktu yang sudah ditentukan bagi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Haleluya. Jadi setiap waktu itu sudah berharga ya bagi kita. Karena itu sudah terlebih dahulu berharga bagi Tuhan. Jadi setiap waktu, artinya dispensasi waktu, Tuhan menetapkan setiap langkah orang-orang percaya. Dan tidak ada kebetulan bahwa setiap orang percaya melangkah pergi ke barat atau ke utara, ke timur atau ke selatan. Tetapi Tuhan mengerahkan, Tuhan ya memberikan sebuah tugas kepada seseorang untuk melakukan akan tugas itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatur hidup kita. Seolah-olah kita mendapatkan sebuah penyesalan atau kerugian atau apapun dan lain sebagainya ketika kita pulang dari tengah jalan. Tetapi Tuhan ya memberikan sebuah pengertian bagi kita untuk di mana kita setiap melangkah bahwa langkah kita itu sangat berharga bagi hidup kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, bagi setiap langkah kita, bagi setiap hidup kita, pekerjaan kita, bagi orang-orang duniawi, maka mereka tidak akan mengerti dan membingungkan. Dan semuanya pekerjaan itu tidak berdampak bagi mereka. Kalau itu berdampak bagi mereka dan berarti, maka mereka akan menyatu dengan anak-anak Tuhan. Tetapi mereka akan menjauh karena semua pekerjaan itu tidak dimasuk akal mereka, tidak logika. Karena setiap konsep dan pikiran mereka harus logika. Padahal jalan Tuhan jauh berbeda dengan jalan manusia. Haleluya. Dan orang-orang mengejek setiap nabi dan rasul di zaman-zaman dulu. Karena pekerjaan mereka tidak sesuai, tidak selaras dengan pikiran manusia. Dan tidak masuk di akal. Karena mereka melihat dari luar pintu. Ketika mereka melihat dari luar pintu, maka mereka tidak bisa tebak apa yang ada di dalamnya. Tetapi kalau pintu itu terbuka, ketika Kristus membuka pintu dan dipersilahkan mereka masuk ke dalam, maka mereka akan terkagum-kagum dan melihat bahwa sebenarnya di dalam rumah tersebut ada harta karun yang tidak bisa dimakan oleh sengat atau apapun itu. Karena di dalamnya terdapat harta kekekalan. Haleluya. Jadi selalu tidak masuk di akal oleh manusia duniawi. Itulah sebabnya ketika Nuh membangun bahtera nggak masuk di akal oleh manusia. Apapun pekerjaan seorang nabi, ketika Musa membawa Israel keluar dari Mesir tidak dimasuk akal oleh manusia, hanya memegang sebatang tongkat.
Haleluya. Tetapi ketika mereka ada di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, maka mereka cepat mengerti, asalkan memiliki iman yang ada di dalam Kristus. Karena pondasi adalah iman. Percaya dulu, pokoknya percaya. Kalau di zaman dulu hanya cukup satu modal, percaya dulu. Asalkan mereka percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan atau kepada apa yang dijanjikan oleh nabinya, maka semua pekerjaan beres. Karena tidak ada pekerjaan Allah yang sia-sia. Dari kita kejadian sampai Wahyu nggak ada. Semua ditepati dan terkabulkan. Tetapi kadang-kadang manusia, ya, yang kadang trek mundur, dia bimbang, ya, sehingga itulah membuat dia tenggelam. Tetapi kalau memang Tuhan hendak memiliki, mau menangkap seseorang itu, maka dia akan ditopang. Kita lihat bagaimana tentang Petrus. Dia ganggu, ya. Kalau pikiran manusia, bagaimana mungkin manusia itu bisa berjalan di dalam air? Tetapi ketika Yesus ada di dalam perahu, sinilah, jangan takut kau. Jalan aja. Tetapi ketika hatinya bimbang, maka dia sempat tenggelam. Tetapi Tuhan mengulurkan tangannya. Haleluya. Jadi ada sebuah gambaran di dalam kitab ini. Kalau orang tidak tahu masalah kitab, hanya membuat orang-orang selalu terkagum-kagum dan, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh, itu belum tentu untuk membangun sebuah iman, membawa kepada Kristus. Haleluya. Karena bagi orang yang mengerti dan taat kepada firman Tuhan harus mengalami kepahitan, harus mengandung sakit. Sebagaimana seorang ibu yang sedang mengandung kehidupan yang ada di dalam rahimnya. Kita sebagai mempelai wanita sangat memiliki kesakitan, sakit bersalin karena kita mengandung firman. Jadi bukan sekedar membuat orang menggebu-gebu semangat bersukaria lewat lagu pujian yang bersorak-sorai dan lewat khotbah yang begitu, ya, membuat orang terkagum-kagum, terheran-heran, bukan seperti itu. Tetapi sebuah tempahan, sebuah pukulan, di mana seorang memegang palu untuk memukul emas tersebut, untuk supaya memantulkan dan memurnikan, memisahkan antara kerat-kerat dan besi dan lain sebagainya, sehingga dia bisa dipastikan menjadi murni yang emas yang murni, yang asli. Harus dipukul, dipisahkan dari hal-hal yang berasal dari dunia supaya tidak bercampur. Sebagaimana firman Tuhan, aku membersihkanmu menjadi putih bersih seperti salju, tidak bercampur dengan apapun. Seperti kapas tidak bercampur dengan apapun. Seperti roti yang tidak beragi. Iman seperti sebiji sesawi yang tidak dapat disilangkan. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Bukan hanya sekedar pergi ke gereja, ya, memakai jas yang mahal, pakaian yang mahal, emas, sepatu yang mahal, nyanyian yang begitu bermegah, ya, bukan seperti itu. Tuhan tidak inginkan itu. Yang diinginkan Tuhan adalah soal hati. Soal hati, kemewahan, ya, kekayaan, harta dan lain sebagainya, pangkat jabatan, bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah kerendahan hati. Bawalah sebuah botol yang kosong supaya Tuhan mengisinya. Kalau kita mengingat itu, maka kita pastikan bahwa mengingat saudara kita, keluarga kita yang ada di sana,
yang dimana Elia sedang menjumpai dia. Haleluya. Memberikan hanya segenggam tepung atau minyak di dalam buli-buli. Dia tidak pernah memberikan botol yang penuh dengan minyak atau dengan roti yang banyak, tetapi memberikan dengan botol yang hanya tinggal sedikit, sehingga apapun yang ada di dalam rumahnya, tempat minyak dan tempat roti tersebut, maka itu menjadi melimpah. Haleluya. Itulah kerendahan hati, kehausan akan firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa bagaimana tentang berbicara tentang dispensasi. Dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan, kewajiban atau larangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Siapakah pihak yang berwenang? Adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Tetapi ini bertentangan dengan dunia. Bila yang benar hadir, maka yang salah pun akan hadir. Bila yang terang hadir, maka yang gelap pun akan hadir bersama. Sama-sama mengumpulkan orang-orangnya, di mana keduanya sangat membutuhkan. Tetapi satu untuk binasa, satu untuk hidup. Baik, mari kita buka kitab kita. Pembahasan waktu yang indah ini bagi kita adalah persimpangan waktu. Ini hanya sekedar teks atau pembahasan kita pada waktu ini adalah berbicara tentang persimpangan waktu, di mana orang-orang tidak akan mengerti apakah pengertian persimpangan waktu ini. Dan tidak lain adalah bahwa persimpangan waktu berbicara tentang dari sejak zaman dulu, di mana pernah manusia yang diciptakan Tuhan menyimpang dari jalannya Tuhan. Persimpangan waktu. Haleluya. Dan kita baca dulu di Kejadian 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserat ke seluruh bumi. Kita lompat ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Dan nanti kita baca Lukas 17 ayat 20. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan sudah membacakan Tuhan sebuah dari firman-Mu dalam makanan jiwa kami yang sudah Kau hidangkan Tuhan bagi kami dari zaman. Pengertian Tuhan Kau berikan bagi kami lewat iman kami Tuhan, di mana kami mendengarkan firman-Mu yang sempurna ini, karena iman adalah timbul dari pendengaran firman Tuhan, sehingga Roh-Mu Tuhan mengajar dan memimpin kami, membawa kami seluruh jalan kebenaran-Mu, dan Engkau membangun Tuhan sebuah piramid, dan dari iman sampai kasukan saudara-saudara tersusun dengan rapi Tuhan, dan tidak bisa diruntuhkan oleh dunia ini Tuhan, di mana Engkau meletakkan semuanya tersusun Tuhan akan firman-Mu yang hidup di dalam palungan kami ini Tuhan, sebagai terang dan senjata kami siang dan malam, untuk sanggup melawan hal-hal yang berasal daripada si setan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan pada waktu yang indah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pengertian Tuhan bagi kami,
hikmat dari surgawi Tuhan, akan cepat menangkap Tuhan, dan begitu cepat mencerna Tuhan sehingga diproses di dalam pikiran kami, sehingga masuk Tuhan ke dalam jiwa kami, menjadi termeteraikan di sana Tuhan. Dan itulah kekuatan kami Tuhan, karena tanpa firman-Mu, tanpa Engkau, maka kami tidak akan mendapatkan kekuatan Tuhan dan kehidupan yang baru, yang istimewa Tuhan yang berikan bagi kami di akhir zaman itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh lewat Tuhan pembukaan meterai Tuhan, di mana ketika anak domba itu melepaskan meterainya dan bukan Tuhan, memberitahukan rahasia-rahasia kepada kami di akhir zaman Tuhan, lewat seorang malaikat 45 dan 6 Tuhan, dan Wahyu 10:7, dan sehingga kami dapat mengerti Tuhan. Itulah pesan firman-Mu pada zamannya di akhir zaman Laodikia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap utusan yang Kuberikan Tuhan bagi umat manusia, barang siapa yang menerima, mereka akan mendapatkan kemenangan Tuhan. Mereka akan mendapatkan terang pada waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila seseorang menolak utusan-Mu di setiap zaman Tuhan, sama juga menolak Engkau. Sebagaimana Tuhan Engkau berkata juga Tuhan kepada Musa Tuhan, dan juga kepada Elias, setiap nabi Tuhan Engkau berkata demikian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan pembacaan kami, pesan kami Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan mengandalkan kepintaran kami, mengandalkan pikiran kami Tuhan, selain daripada Roh-Mu yang mengajar, memberikan pewahyuan bagi kami Tuhan pada waktu yang indah ini. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita sudah membaca di sini di Kejadian 11 ayat 4 dan 8 sudah kita baca. Karena ini berbicara tentang di mana Nimrod sedang membangun sebuah bangunan yang menjulang tinggi ke atas sampai hendak sampai ke langit, ya. Dialah pendiri, dialah manusia yang gagah perkasa yang pertama di muka bumi di hadapan Tuhan. Sampai puncaknya, ya, puncaknya sampai ke langit. Dia sendiri yang membangun supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Itulah yang Dia inginkan. Itulah yang Dia buat. Dia rancang, ya. Jadi bukan mudah untuk melakukan hal seperti itu yang dilakukan oleh Nimrod. Karena dialah yang didengarkan oleh rakyat pada waktu itu. Jadi dia mengambil keputusan supaya logika, supaya masuk akalnya manusia. Haleluya. Itulah pikirannya sendiri. Bukan Tuhan yang memerintahkan bagi dia untuk membangun sebuah bangunan yang sangat menjulang, yang sangat tinggi, yaitu Babel, Menara Babel. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk dia dirikan bangunan tersebut. Tuhan tidak pernah perintahkan untuk supaya manusia tidak pergi kemana-mana. Haleluya. Tetapi Tuhan mengizinkan. Ya, ada sesuatu yang dipertanyakan di sana. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan mengizinkan. Sampai hari ini pun Tuhan juga mengizinkan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan berarti Tuhan memerintahkan, bukan berarti sama memerintahkan dan mengizinkan. Itu perbedaannya. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengizinkan bahwa
perempuan itu diizinkan untuk memakan buah tersebut. Dan laki-laki itu tuh memakan buah tersebut Tuhan tidak pernah izinkan, melainkan dilarang. Tetapi Tuhan membiarkan karena manusia bebas untuk memilih. Memilih antara hidup dan mati. Haleluya. Artinya, kenapa Tuhan membiarkan seperti itu? Karena bukan mudah untuk memperjuangkan kehidupan. Memperjuangkan ya firman. Bukan mudah. Bukan mudah mendapatkan ya surga. Bukan mudah untuk mendapatkan Yerusalem yang baru. Itulah rencana Tuhan. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Ya, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Dan kita melihat peristiwa apa yang sedang berlangsung di zaman dulu sampai zamannya Nuh, sampai zamannya Sodom. Seperti di Lukas 17 ayat 26, sama seperti zamannya Nuh. Haleluya. Jadi persimpangan waktu. Jadi Allah selalu ya sebelum persimpangan besar ini datang atau mengakhiri waktu di mana ia mulai selalu yang baru. Persimpangan dengan yang lama kepada yang baru. Dengan satu dispensasi kepada yang berikutnya. Saya sudah terangkan tadi bagaimana tentang dispensasi adalah pengecualian dari suatu ya aturan, kewajiban atau yang larangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Tetapi ada di sana pengecualian. Kalau Tuhan yang memerintahkan, kecuali Tuhan. Itulah sebabnya bukan Tuhan yang menyuruh kepada Nimrod untuk membangun sebuah menara Babel yang sangat besar. Jadi ada aturan yang dibuat Tuhan, kecuali yang berwenang. Kalau namanya yang berwenang, kalau dia melarang, ya, dia juga bertindak untuk ada suatu maksud, rencana yang baik untuk dia. Kalau kita pikirkan sepintas, kenapa Tuhan membuat sebuah pohon yang memiliki pengertian tentang yang baik dan yang salah? Kenapa Tuhan menciptakan ular untuk supaya bisa memperdaya perempuan tersebut? Apakah berani manusia berkata berarti Tuhan yang salah? Gak ada jalannya, gak pernah Tuhan yang salah. Haleluya. Glory. Bisakah manusia menciptakan ular untuk supaya membawa manusia ini kepada kesesatan? Tidak bisa, kecuali Tuhan. Kalau Tuhan ini ya Tuhan menciptakan ular. Kalau kita nggak boleh ya menciptakan ular. Kenapa Tuhan boleh menciptakan ular? Padahal ular juga yang dipakai iblis untuk menyesatkan perempuan tersebut. Ya terserah dia. Haleluya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya Tuhan indah. Tidak ada yang buruk. Tetapi kalau menyimpang dari jalannya, itu berbicara tentang persimpangan waktu, maka mereka akan binasa.
Haleluya. Jadi dengan satu dispensasi kepada yang berikutnya yang selalu memperlihatkan kuasanya lebih dulu. Kita lihat ini. Lebih dulu. Jadi manusia di sepanjang zaman-zaman selalu gagal. Dan mengajar dengan menyimpang. Dan menjelaskan dengan menyimpang. Dan jauh menyimpang dari Allah yang nyata dan yang hidup. Tetapi tepat sebelum ia menikung dan masuk ke sebuah dispensasi yang baru, ia menampakkan diri dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban yang besar yang sudah selalu melakukan dan memperlihatkan kepada manusia. Haleluya. Dan benar, Tuhan tidak pernah membiarkan orang menyimpang dari jalan yang dia buat. Tuhan tidak pernah biarkan. Tetapi sebelum manusia menyimpang dari jalan tersebut atau dari waktu, Tuhan sudah terlebih dahulu mengajarkan, memperlihatkan tanda-tanda heran dan mujizat, keajaiban-keajaiban. Haleluya. Sama halnya Tuhan tidak mau menghakimi seseorang pun kalau tidak terlebih dahulu membuat sebuah penyelamatan, memberitahukan sebuah penyelamatan bagi dia. Apakah pernah Tuhan membinasakan manusia tanpa terlebih dahulu membangun bahtera, mempersiapkan tempat bagi mereka? Tuhan Maha Adil. Tetapi manusia itu tidak mau taat kepada perkataan Tuhan. Manusia tidak mau taat kepada perkataan Nabi. Sudah dikatakan, sekalipun dia membuat sebuah mujizat tanda-tanda heran, menampakkan tiang awan, tiang api, awan supranatural dan lain sebagainya, juga orang tidak percaya. Haleluya. Jadi harus mau menampakkan diri dengan tanda-tanda mujizat terlebih dahulu, untuk supaya manusia tidak dapat menuntut haknya. Karena setiap manusia memiliki hak masing-masing. Itulah hukumnya Tuhan. Tuhan, engkau tidak maha adil. Kenapa engkau Tuhan menghakimi aku? Kenapa engkau Tuhan menghukum aku? Tuhan tidak pernah tunjukkan jalan bagiku, supaya tidak ada seorang pun dari manusia dari muka bumi bisa mengatakan hal seperti ini. Karena Tuhan bertanggung jawab atas sebuah pekerjaannya. Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk supaya di tempat tinggali oleh manusia. Tuhan terlebih dahulu menciptakan baik laut, baik pun ikan, binatang, burung, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan lain sebagainya, hujan, matahari, diciptakan dengan sempurna untuk supaya manusia itu tidak kekurangan apa-apa. Bagaimana dengan manusia sekarang? Asal ngomong aja tidak tanggung jawab apa yang dia ucapkan. Hanya untuk mencari keuntungannya dirinya sendiri. Mau mati, mau miskin, mau sakit, mau apapun tidak perlu. Yang perlu adalah menguntungkan dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu. Tuhan menciptakan manusia hanya menguntungkan diri manusia tersebut. Apa keuntungannya? Tuhan memperlengkapi, mempersiapkan apa yang manusia butuhkan.
Kalau Tuhan menginginkan hati yang baik, kerendahan hati, iman sampai kasih ke saudara, bagaimana? Apakah sudah mulai tersusun dengan rapi? Kalau tidak ada kasih karunia, maka manusia belum tentu ada 1000 orang yang selamat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan, tidak pandang kesalahan dan dosa, sehingga Tuhan pun tahu dan mau menyucikan dosa, mengampuni kesalahan-kesalahan, asalkan mau mengikutinya, asalkan mau taat kepada firman-Nya, itu yang Dia inginkan. Tidak perlu dan tidak pernah Tuhan, kamu akan bisa perintahkan gunung itu akan beranjak. Kamu akan bisa perintahkan ikan itu akan pergi ke barat. Kamu akan bisa perintahkan binatang itu menyelam di dalam laut. Gak perlu. Haleluya. Bahkan Tuhan pun tidak perlu. Kalau kamu tidak bisa membuat tanda-tanda heran dan mujizat, menyembuhkan orang sakit, kamu tidak orang percaya. Tetapi itu adalah sebuah tanda. Namun Tuhan tidak pernah setiap orang percaya harus bisa melakukan ini. Haleluya. Yang Dia lihat adalah pekerjaan anak-anaknya yang taat kepada firman-Nya. Haleluya. Jadi persimpangan waktu di mana dulu manusia sudah mulai hancur. Dunia sudah hancur. Dunia pertama sudah hancur. Jadi persimpangan yang pertama sudah dunia dibentuk dan Allah mau menempatkan manusia itu di bumi. Karena kita berkata bahwa mereka mulai membangun kota-kota, program-program bangunan yang hebat terlaksana di dunia, membuat sebuah tembaga, besi dan lain sebagainya. Di mana kita tahu prinsip dan pola, maksudnya, rencananya Nimrod sudah mengumpulkan manusia dari berbagai daerah menyatu di sini supaya kita tidak terserak. Dia bangunlah Babel yang besar. Haleluya. Supaya manusia menyatu di sana. Seolah-olah dia adalah si pengatur. Apakah dia bisa mengagalkan firman Tuhan? Tidak bisa. Karena rencana Tuhan, manusia akan menempati bumi di berbagai tempat. Tuhan sudah menuliskan 12 suku. Yang diperanakan oleh Yakub. 12 suku, 12 bangsa. Kalau sudah 12 suku, 12 bangsa, apakah Nimrod sanggup untuk mengumpulkan mereka? Seandainya dia hidup sekarang, si Nimrod ini tidak akan bisa. Jadi begitulah prinsip manusia. Untuk supaya menyimpang dari jalan Tuhan. Dengan berbagai macam politik. Disinilah kita menyatu. Kita bangunlah seperti ini. Kita buat seperti ini. Supaya orang terkagum-kagum untuk melihat. Bukan supaya Tuhan suka melihatnya. Melainkan semakin menjauh dari mereka. Sama seperti zamannya Nuh.
Kembali lagi ke Lukas 17 ayat 30-an. Haleluya. Tetapi prinsip orang-orang percaya bagaimana? Prinsip orang percaya adalah, ya, 2-3 orang berkumpul, asalkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka doa-doa mereka akan didengarkan oleh Tuhan. Dan Dia hadir di tengah-tengah mereka. Itu kuncinya. Dan sekalipun berjuta-juta orang yang bodoh, maka tidak ada seorang pun yang dapat bisa menuntun mereka. Tetapi kalau ada satu orang di antara yang 2 juta, yang 3 juta ini, maka mereka akan bisa tertuntun. Itu kuncinya. Kita lihat 2 juta orang lebih, tidak terhitung anak-anak yang keluar dari Mesir. Hanya satu yang menuntun mereka, yaitu Musa. Kita bayangkan, dialah orang cerdas, dialah orang bijaksana, dialah yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa mengumpul-ngumpul ribuan orang di dalam satu peribadahan kalau memang tidak mengerti apakah Alkitab, dan tidak mengenal siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya Roh Kudus, dan harus apa yang dilakukan oleh jemaat tersebut untuk supaya mereka selamat. Bahkan berbalik punggung, ya, menyimpang dari waktu, menyimpang dari jalan, dan menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari jalan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak inginkan kemegahan. Tuhan tidak inginkan kemerduhan lagu. Tuhan tidak inginkan kecanggihan musik. Tuhan tidak inginkan. Itu hanya bagian. Apakah semuanya itu tidak perlu? Perlu. Hanya itu termasuk dari bagian. Tetapi satu-satunya adalah carilah jalannya Tuhan. Haleluya. Jikalau kamu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Haleluya. Karena Tuhan bukan hanya sekedar memberikan, ya, sebuah keputusan bagi Petrus, seorang gembala yang baik. Lantas orang-orang kenapa tidak mau mendengarkan dia? Haleluya. Itulah berbicara tentang sebuah bangunan yang megah yang dibangun oleh Nimrod. Berbicara sebuah gedung yang mewah, yang menjulang ke atas, yang sangat tinggi. Tetapi di dalamnya, ya, semua menjauh, menyimpang dari jalan tersebut, dari jalannya Tuhan. Siapa yang sedih? Seharusnya manusia sedih kalau sadar. Tetapi Tuhan yang sedih. Manusia bersukaria, bergembira, karena mereka sudah menjauh dari Tuhan. Kita lihat. Kita baca di Kejadian 6 ayat 2. Biar kita pelan satu persatu. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kalau ini sudah berbicara demikian di zamannya Nuh, berarti tidak ada lagi aturan. Karena semua serba kehendak manusia.
bukan kehendak Tuhan. Kita lihat bagaimana tentang di Kejadian ketika Tuhan ya melihat bahwa laki-laki itu tidak baik dilihat hanya sendirian. Ada suatu pertanyaan, apakah Tuhan memberkati perempuan dan laki-laki itu? Tuhan memberkati. Tetapi di sini tidak memakai aturan Tuhan lagi, sehingga mereka bebas memilih tanpa ada pemberkatan dari Tuhan. Sekalipun itu dari seorang utusan tidak ada sama sekali. Berarti ini adalah ya dosa yang sangat besar, pekerjaan ilegal yang tidak disahkan oleh Tuhan. Haleluya. Siapa saja yang disukai mereka. Kita baca di Yesaya 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Kenapa dikatakan di tempat matahari terbenam? Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Ada yang namanya matahari terbenam. Ada yang namanya matahari terbit. Dan antara timur dan barat. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Kita lihat. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Pernahkah kita lihat arus yang sangat ganas dari tempat yang lebar? Gak ada. Itu namanya pelan. Tetapi kalau arus datang dari tempat sempit, gak ada seorang pun yang bisa meloloskan diri untuk melawan arus tersebut. Gak ada jalannya. Yang didorong oleh napas Tuhan. Bukan napas manusia. Bukan napas dunia. Tetapi napas Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa melawan perintah Tuhan tepat pada waktunya. Kita sudah membaca tadi di zamannya. Bebas memilih mereka siapa yang dikehendaki mereka. Tetapi ketika arus yang datang dari sempit, yang didorong oleh napas Tuhan, siapa yang bisa melawan? Tetapi kita sudah baca tadi tentang dispensasi. Bagaimana tentang dispensasi? Di luar rencana Tuhan, ya, semua manusia merajalela. Tanpa ada perintah. Yang berhak, yang berwenang adalah hanya Tuhan. Lantas kenapa jadi manusia? Kenapa semuanya perintah Tuhan diabaikan? Itulah membuat Tuhan sedih. Sehingga mendatangkan air bah ke bumi. Haleluya. Jadi kembali lagi ke Lukas 17 tadi ayat 27 sampai akhir zaman ini. Kenapa selalu dikaitkan kepada Lukas 17 ayat 27 tadi sama seperti zamannya Nuh? Untuk supaya benar-benar bahwa Ibrani 13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama. Haleluya. Supaya manusia takut. Tuhan kan dulunya mendatangkan air bah. Membakar Sodom. Jadi sekarang kan enggak lagi. Berarti gagal Ibrani 13 ayat 8. Bahwa Yesus Kristus tidak tetap sama. Haleluya. Dan di Wahyu 16 ayat 14 dikatakan, itulah roh setan yang menggandakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Siapakah Nimrod ini?
sudah berbicara dikatakan di sini, ya, menggandakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja dari seluruh dunia. Untuk apa? Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Roh siapa tadi dikatakan? Roh setan yang menggandakan apa? Menggandakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Dari mana ini berlangsung? Nimrod. Berlangsungkah hal yang samakah sampai zaman ini? Ya, tetap. PBB berlangsung. Ya, gereja-gereja pun berlangsung di seluruh dunia. Bagaimana caranya supaya kami lebih banyak? Bagaimana kami supaya kami menjadi nomor 1 di dunia? Buatlah konsep. Buatlah cara. Dengan cara apa? Mereka sangat paham untuk melakukan itu. Apakah mempelai wanita memahami semuanya itu? Tetapi nggak perlu kita pelajari, nggak perlu dipahami pekerjaan iblis. Yang jelas kita sudah tahu pekerjaannya apa. Haleluya. Kembali lagi pembahasan kita kemarin. Yang penting di sini adalah hikmah. Haleluya. Hikmat dari Tuhan. Maka orang-orang takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Ya. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Kenapa dikatakan, kita lihat, kenapa dikatakan maka orang-orang takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam? Mereka takut di sana di tempat matahari terbenam. Tetapi kemuliaan berbicara di timur. Penghakiman berbicara tentang di barat. Karena ketika hendak matahari ya lewat jam 6, maka pintu tertutup. Pintu siapa? Nuh. Bahtera tertutup. Penghakiman berlangsung. Manusia binasa dari muka bumi. Siapa yang tidak takut? Tetapi sebelum itu berlangsung, maka manusia bersukaria, bergembira. Tadi kita sudah lihat bebas memilih. Di zaman ini bukan secara seperti itu, tetapi bebas memilih. Bukan berbicara tentang bebas memilih untuk perempuan. Sekarang sudah ada pidananya. Undang-undang konstitusi berlangsung. Akan bisa apabila semena-mena untuk memilih perempuan menjadi istrinya. Harus ada aturan. Tetapi di zaman ini yang maksudnya bebas memilih. Apa? Bebas memilih. Artinya menyilangkan antara benar dan yang salah. Apa itu? Perzinahan. Apakah perzinahan? Perzinahan adalah antara firman dan perkataan iblis. Dicampur aduk. Dilebur. Haleluya. Itulah yang sangat dibenci Tuhan. Dia mengakui dua-duanya dan mencampurkan dua-duanya. Bisakah beranikah manusia mencampurkan, menggabungkan antara kehidupan? Contohnya, ini Alkitab. Ya, ada juga
buku besarnya si setan dicampur menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam satu ruangan. Siapa yang sanggup di dunia ini mencampurkan, menyatukan antara setan dan Tuhan? Tidak ada seorang pun. Tetapi manusia ya berusaha mencampurkan antara terang dan gelap, antara firman dan juga kematian, kebinasaan. Beraninya manusia untuk melakukan hal seperti itu. Itulah membuat Tuhan murka, sehingga membakar Sodom dan juga membinasakan manusia dengan air bah. Karena lewat ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nimrod di zaman dulu, dia adalah sebuah gambaran di zaman ini. Nimrod yang baru tampil di zaman ini. Manusia-manusia perkasa yang gagah, yang bisa membuat jet tempur di angkasa, membuat jet juga masuk ke astronot sana, kapal-kapal selam, ya, untuk mengantisipasi di mana dunia ini nanti akan terjadi perang dunia ketiga. Mereka mencoba membuat sebuah matahari buatan. Di darat nanti akan terjadi perang, maka kita akan nyaman nanti di dalam laut. Mereka membuat kapal selam dan menyediakan makanan nanti di sana dan lain sebagainya. Siapa yang bersembunyi? Ada batu besar nanti yang digulingkan oleh Tuhan untuk meruntuhkan semuanya itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di balik batu. Ketika batu itu berguling, apa yang runtuh? Apa yang dilihat oleh Daniel? Patung, ya, yang dilihat oleh Daniel, kerajaan Nebukadnezar, dari kepala sampai kaki akan hancur. Gak ada seorang pun yang bisa menghalangi manusia dari muka bumi. Pokoknya dari kepala sampai ke jari-jari kaki akan hancur. Seperti puing-puing. Akan menjadi puing-puing. Dan tidak nampak dilihat oleh siapapun. Mau ke barat, mau ke timur, mau ke utara, ke selatan. Gak ada seorang pun yang bisa memastikan puing-puing itu kemana dia pergi. Haleluya. Kita sudah luar kepala masalah firman. Kita sudah tahu, sudah paham. Itulah sebabnya jangan mau dibodoh-bodohi oleh dunia. Haleluya. Semua di pesan ini pintar-pintar orang. Masalah firman tahu. Itulah sebabnya sedihnya. Kalau orang sudah meninggalkan pesan ini, yang menerima pesan firman Tuhan zaman Laodikia ini, tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk supaya dia kembali ke tempat yang semula. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Haleluya. Jadi bahwa Alkitab mengatakan bahwa roh-roh, ya, roh-roh besar, ya, turun, roh-roh jahat dan merasuki orang-orang yang dia inginkan. Haleluya. Jadi ada roh yang jahat hadir pada saat bersamaan dan roh yang benar. Kejadian 5:27. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Waduh, kita lihat ini. Orang tidak pernah baca ini, selain dari pesan. Hanya orang pesan,
kepunyaan Tuhan mempelai wanita di akhir zaman yang mengenal namanya Henokh. Tidak ada seorang pun di luar daripada itu. Loh, apakah kau tanggung jawab, brother, untuk mengatakan, iya saya tanggung jawab? Kalau orang mengenal dan pernah, dua lah, kalau membaca bisa juga ya. Tetapi mengenal tidak. Kalau mereka mengenal akan Henokh ini, ya, maka mereka akan tahu bahwa manusia semua mati. Tetapi mayoritas manusia yang ada di bumi ini, semua manusia katanya akan mati. Padahal Henokh ini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apakah dia mati? Tidak mati. Lantas kenapa dikatakan oleh manusia semua manusia akan mati? Berarti dia tidak kenal dan tidak tahu si Henokh ini. Di zamannya siapakah Henokh hidup? Di zamannya Nuh. Ada dua orang pemberita kebenaran, pembawa terang di waktu zamannya, bahwa Henokh dan Nuh sama-sama memberitakan firman, sama-sama pengkhotbah. Haleluya. Kita lihat mereka berdua. Dan inilah sebuah perlambang yang dimengerti mempelai wanita yang manis. Antara Henokh dan Nuh adalah sebuah perlambang yang indah. Bahwa Henokh adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita. Sebelum kesusahan besar berlangsung, air bah datang untuk membinasakan bumi manusia ini yang ada di muka bumi, Henokh sudah terlebih dahulu terangkat. Diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Dan benar-benar Henokh bergaul dengan Allah. Ada manusia raksasa melakukan keji, kejahatan dan lain sebagainya. Ya seperti yang sudah kita baca tadi, bebas untuk memilih, kawin mengawinkan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau menghakimi bumi. Sebelum terlebih dahulu dia memberikan utusannya, menyampaikan pesan, kabar keselamatan. Haleluya. Dan itulah perlu, ya, dan itulah perlu kita tahu silsilah. Kalau kita tidak tahu, maka kita juga kurang memahami siapakah diri kita yang sebenarnya. Kita lihat Kejadian 10 ayat 8. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi, tidak ada yang lain selain daripada Nimrod. Ya. Karena Kus memperanakan Nimrod. Ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Di hadapan Tuhan, ya, bukan di hadapan dunia. Kenapa dikatakan tidak di hadapan dunia? Karena belum pada waktu itu manusia berseragan kemana-mana seperti keberlanjutan zaman-zaman tersebut. Kenapa rupanya hanya ada dari garis dari dua keturunan pada waktu tersebut.
yaitu dari garis keturunan Set dan juga dari garis keturunan Kain. Haleluya. Jadi berbicara tentang di hadapan Tuhan. Kita lihat. Tetapi menyimpanglah dari jalannya Tuhan. Persimpangan waktu. Dan tidak dikatakan persimpangan bulan, hari, dan tahun. Tetapi persimpangan waktu. Sama dengannya waktu yang indah. Itulah tepatnya persimpangan waktu. Kalau persimpangan hari sudah berarti malam namanya itu. Persimpangan bulan berarti 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Kalau persimpangan waktu hanya diberikan 1 waktu kepada manusia. Menyimpang dari waktu itu, pekerjaannya gagal. Haleluya. Itulah persimpangan waktu. Kalau persimpangan hari, ya jam 7 malam pun, jam 7 sore pun, atau malam jam itu masih hari namanya. Ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Di tanah Sinear terbentuk adalah sebuah Babel, bangunan yang sangat besar. Dari sanalah mula-mula terbentuk kerajaannya. Tetapi ada sebuah gedung yang dia bangun. Tujuannya untuk supaya dia dikagumi. Untuk supaya dia dicemari orang. Supaya dia terkenal ke seluruh tempat mereka. Kalau tidak ada sebuah usaha, ya kita sudah paham dan tahu dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau orang-orang yang namanya terkenal, harus ada sebuah bukti. Harus ada sebuah bukti. Bisa dia, kalau dia menjadi seorang insinyur, dia harus bisa membuat sesuatu yang tidak pernah dulu dibuat, yang tidak pernah dibuat oleh orang. Ya, harus bisa membuat sebuah gedung yang sangat besar, bangunan-bangunan yang sangat besar, ya, seperti jalan tol yang bisa dibuat dari atas laut sana, jalan rel kereta api yang dibangun dari bawah tanah, dari bawah laut, baru yang namanya dia bisa terkenal. Kalau tidak akan bisa terkenal. Haleluya. Hal yang sama secara rohani. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah berhenti dari rokok, itu pun sudah suatu keheranan. Udah bertobat si A, udah berhenti dari merokok. Kan dia masih pergi ke pabrik ke apa sana. Masih pergi ya. Tapi kalau dari rokok udah bertobat ya. Haleluya. Jadi kalau semuanya bisa dihentikan, berarti dia sudah dikagumi sebagian, ya. Kenapa iblis sangat benci melihat orang-orang kudusnya Tuhan? Karena mereka bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu aja. Haleluya. Bagaimana dengan mempelai wanita? Bagaimana dengan orang-orang kudusnya Tuhan? Apakah sangat benci oleh karena manusia dunia bisa membangun jet tempur? Nggak bisa. Nggak pernah kita kagumi. Karena kita tahu bahwa semuanya itu akan runtuh. Hanya kerajaan Tuhan yang tidak bisa runtuh. Kerajaan Babel yang dibangun oleh Nimrod semua akan runtuh. Haleluya.
Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Apa kesaksiannya? Dia berkhotbah sama seperti Nuh. Dia memberitahukan terang pada zamannya. Haleluya. Tetapi kita lihat ketika dia berkhotbah, Henok dan Nuh menyampaikan pesan firman Tuhan pada zaman itu, yaitu firman keselamatan, bahkan orang-orang berbalik. Karena khotbah mereka tidak masuk akal. Kembali lagi seperti yang aku bilang tadi. Tidak masuk akal. Gak logis. Kenapa gak masuk akal? Ya. Karena mereka melihat dari luarnya. Mereka gak mau ingin bergaul dengan Henok dan juga Nuh. Kalau mau mereka bergabung, masuk ke dalam rumah tersebut, ke dalam rumahnya Allah, ke dalam Tuhan, maka rahasia-rahasia akan mereka tahu. Tetapi karena mereka tidak mau menggabungkan diri, sehingga mereka pun secara berpikir tidak masuk akal dan logika. Karena khotbah mereka, ya, akan datang hujan, akan datang air bah. Mereka pun tidak kenal apa itu hujan. Haleluya. Dan mereka mengkhotbahkan akan membangun Batra. Dan akan dibuat dan diletakkan di atas gunung sana. Padahal mereka melihat aliran sungai, air dari bawah. Bagaimana mungkin air ini sampai ke sana? Sehingga pun mereka mengatakan kepada Nuh, kepada Henok, kalian orang gila. Udah. Gak beres lagi kalian. Gak masuk di akal khotbah kalian. Sehingga mereka pun dilempari. Ya, diejek. Berbagai macam hal pembicaraan yang tidak baik mereka sampaikan kepada Nuh. Padahal mereka mengkhotbahkan sebelum itu terjadi. Itulah sebabnya Tuhan selalu mempersiapkan sebuah keselamatan sebelum penghakiman datang. Jadi kita lihatlah persimpangan waktu ini, apa yang dilakukan oleh Nimrod, apa yang dilakukan oleh keturunan daripada Kain. Wahyu 11 ayat 3, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Haleluya. Mereka, ayat 6 kita loncat. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Siapakah yang berkuasa menutup langit? Adalah siapa yang berkuasa? Berbicara tentang langit dan matahari ada 2 orang. Elia dan juga Yosua. Yosua menghentikan matahari. Elia menutup langit supaya tidak datang hujan. Terbayangkan?
berkuasa. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka inginkan. Kita lihat ini. Bagaimana Elia, bagaimana dengan Yosua, bagaimana dengan Musa. Memukul dengan air menjadi darah. Tetapi kita lihat orang-orang duniawi, orang-orang yang merindukan akan iblis, pengajaran iblis, khotbah dari si setan, tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh utusannya Tuhan. Hal yang sama di zaman ini. Itu sebabnya susah untuk berkembang, akan mengikuti polanya Tuhan, rodanya Tuhan. Susah. Kenapa? Apa susahnya? Karena tidak bebas. Haleluya. Jadi kita melihat di mana waktu Nimrod dulu sudah membawa semua konfederasi, ya, konfederasi itu bersama-sama dan membuat semua orang datang ke Babel untuk masuk ke konfederasi. Artinya di situ adalah mengumpulkan berbagai tempat, contohnya seperti zaman ini mengumpulkan bangsa-bangsa. Persatuan bangsa-bangsa. PBB menyatu, mengumpulkan mereka untuk sebuah maksud dan konsep, menyatukan prinsip dan konsep mereka. Haleluya. Jadi itulah, ya, dan membuat semua orang datang ke Babel dan masuk ke konfederasi yang besar. Dan waktu dari semua kejahatan terjadi di antara kaum wanita dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi Allah memiliki dua orang saksi di bumi. Ada Henok, ada Nuh yang berjalan dengan Allah tanpa celah. Kita lihat. Allah berjalan dengan Henok pada waktu yang sama. Haleluya. Tanpa celah. Dan pada waktu yang sama kejahatan itu muncul. Para malaikat muncul di bumi. Makhluk-makhluk, malaikat, ya, bergerak masuk ke manusia. Jadi perlambang yang sangat indah di zaman ini. Ketika yang jahat muncul, begitu pula yang baik muncul. Jadi kita perhatikan dulu di zamannya yang jahat, sebelum kehancuran itu, ketika Allah menyuruh seorang manusia keluar mengkhotbahkan Injil, ya, maka ada juga orang-orang yang jahat mempengaruhi untuk supaya mereka tidak mau mendengarkan Injil tersebut. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Nuh dan Henok di zaman dulu. Dan kita sudah baca tadi Wahyu 11. Ada saksi-saksi Tuhan. Haleluya. Ketika tampil nanti kedua saksi, Elia dan Musa adalah saksi Tuhan. Di zamannya Nuh ada saksi Tuhan dua juga. Siapakah dia? Adalah di zamannya Nuh adalah Henok dan juga Nuh. Nanti yang akan datang, akan kesudahan dunia, ada juga dua saksi antara Elia dan Musa. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua.
Haleluya. Berlindung dari dalam bahtera, karena bahtera adalah perlambang Yesus Kristus. Kesusahan besar berlangsung pada zaman itu membinasakan dunia ini. Tetapi mereka mengapung nyaman di dalam bahtera. Haleluya. Ada 2 orang pekotbah, ada 2 orang saksi sebelum air bah datang. Kita ingat itu. Satu terangkat, diubahkan, dibawa ke sana mempelai wanita. Ya. Lalu Israel, mereka melihat akan berlangsungnya kehancuran dunia. Tetapi karena mereka sudah dimeteraikan, mereka hanya melihat nyaman mereka di dalam Kristus. Karena Benyamin adalah sebagai perlambang dari 144.000. Di sanalah bertemu antara Yesus dan juga Israel. Haleluya. Di dalam bahtera lah Nuh dan juga keturunannya, keluarganya dengan nyaman. Klop, karena Nuh sudah ada di dalam bahtera tersebut. Sudah menyatu. Haleluya. Yusuf sudah menyatu dengan saudara-saudaranya. Ketika serangan mau datang, peperangan mau datang, Yesus menyamankan mereka. Tetapi kita lihat, istrinya sudah terlebih dahulu dalam sudah ada di dalam istana. Bagaimana dengan kita? Sudah di awan-awan. Henok sudah pergi ke sana. Kita lihat. Sungguh perlambang yang manis. Karena hal yang sama. Tidak berbicara separuh dunia. Tetapi ketika Allah mau menjatuhkan penghakiman ke atas dunia, itu berbicara tentang membinasakan dunia. Dunia ini semua dibandingkan. Ditutup dengan air. Tidak ada satupun makhluk yang selamat. Selain daripada yang ada dalam bahtera. Ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya, tidak ada seorang pun yang bisa selamat nanti kecuali yang ada di dalam Kristus. Yaitu di dalam bahtera. Simple, sederhana firman kalau kita mengerti. Tetapi hanya kita yang tahu ini. Orang-orang tidak tahu. Kalau mereka pun mendengar, nggak ada itu. Banyak kali cerita. Ketika orang-orang mendengar zaman dulu, banyak kali cerita si Nuh ini. So-soan ini. Goblok banget ini. Masa bangun bahtera di atas gunung? Dari mana jalannya ada sampai air ke situ? Gila itu. Itulah sebabnya ya Nuh dilempari dengan batu dan apapun itu pada waktu itu. Aku masih di dalam kandungan sampai aku sudah ubanan, sudah tua sekarang. Air bah kau bilang datangnya sampai hari ini nggak ada. Bodoh kali kau Nuh. Selalu dia lapang dada, selalu merendah. Memang demikianlah prinsip anak-anak Tuhan. Tinggallah sendirian si Nuh. Yang begitu penuh pertanggungjawaban ketika dia tahu bahwa Henok tidak ada lagi. Dia hanya tinggal sendirian. Pejuang melawan akan dunia hanya tinggal sendiri. Hanya dia dengan bersama anak-anaknya. Tetapi yang sebenarnya pada waktu itu pemimpin yang menyampaikan kebenaran melawan dunia ini, jutaan orang, puluh jutaan orang, hanya satu orang, utusan Tuhan pada waktu itu. Kita bayangkan. Apakah takut tidak punya sahabat dan banyak orang di zaman ini? Bagaimana dengan Nuh di zaman dulu? Saudaranya yang akrab,
saudaranya yang juga seperjuangan, pada waktu itu tidak ada. Dia tidak pernah menyesal, dia tidak pernah menangis siang dan malam. Tuhan, bagaimana ini? Hanya aku seorang diri yang melawan akan iblis-iblis ini, manusia-manusia raksasa ini. Hanya aku seorang diri yang bisa membangun bahtera ini, Tuhan, dan juga anak-anakku. Kenapa engkau tinggalkan aku seorang diri? Sahabatku, Henok sudah engkau angkat, Tuhan. Dia enggak pernah seperti itu. Bahkan dia selalu berjuang terus, mempertahankan, mempertanggungjawabkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikerjakan. Selalu memiliki ketabahan dan hati kesabaran dan juga ketulusan. Haleluya. Kita bayangkan. Apalah pekerjaan-pekerjaan orang sekarang. Itulah sebabnya kalau kita tidak mengerti Alkitab dan tidak tahu bagaimana dengan cara Tuhan untuk mengasuh kita, mendidik kita, menjaga kita dari sejak dunia ini diciptakan. Orang tua nggak sanggup jaga anaknya. Nggak ada itu. Orang tua nggak sanggup memelihara anaknya. Nggak ada itu. Siapapun nggak sanggup jaga manusia. Kalau memang manusia yang jaga. Tetapi kita bayangkan. Ketika Allah menciptakan manusia. Yaitu Adam. Dulu kita sudah ada di pinggulnya Adam. Dan dipelihara sampai saat ini. Siapa yang melihara? Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan manusia, kosong itu. Tetapi Tuhan yang memelihara kita. Tujuannya apa? Untuk melakukan kehendaknya firman pada zaman ini. Apakah kita nggak bangga sebagai anak Tuhan? Dijaga, ya, dipelihara dari dulu sampai sekarang. Haleluya. Tetapi kadang kalau kita lihat orang-orang yang ya di mana kita tidak mau menggabungkan diri, seolah-olah kita nggak masuk di akal itu. Yang dibutuhkan orang dari orang-orang kudusnya Tuhan dari zaman dulu, ya, ketika Ribah datang, Nuh buka dulu. Ketika Tulah datang, hukuman datang, lalu datanglah si Firaun membawa anaknya kepada Musa. Musa, bagaimana ini Musa? Sudah mati anakku ini. Nangis dia. Bisakah dia bawa ke tukang ke si Yambres dan Yanes? Tukang sihir palsu? Enggak bisa itu. Haleluya. Karena Tuhan memberikan ya waktu yang sudah dia tentukan. Manusia tidak bisa menentukan waktu. Karena ketika lewat waktu, lewat jam, pintu sudah tertutup, maka Firaun tidak bisa lagi, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk menghidupkan anaknya. Penyesalan selalu datang terlambat. Haleluya. Itulah sedihnya bagi manusia yang tidak mau mengikuti jalannya Tuhan. Tidak bisa lagi dikembalikan. Tidak bisa lagi memohon. Tidak bisa lagi ampuni aku Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengunci, memeteraikan pintu tersebut, tidak ada lagi yang namanya, ya, bagaimanapun cara manusia tidak akan bisa lagi masuk ke dalam. Haleluya. Hanya bagi manusia yang bisa main-main. Sekarang A, besok B, ya, besoknya C, berubah-ubah. Kalau Tuhan, Ibrani 13 ayat 8.
tetap sama. Haleluya. Itulah di dalam pesan ini. Firman hanya satu, tidak berubah-ubah. Semalam pakai rok, besok pakai celana. Semalam gak merokok, besok bisa merokok. Di dalam pesan hanya satu aturan, yaitu aturannya Tuhan. Bukan aturannya Nimrod. Bukan aturannya Kus. Bukan aturannya Semiramis. Bukan aturannya keturunan daripada atau si Kain. Haleluya. Kita baca lagi di Lukas 21 ayat 28 dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Angkatlah mukamu. Kenapa dibilang angkat mukamu? Dan tidak ditulis, lihatlah ke kiri, ke kanan, atau ke belakangmu. Atau tataplah ke depan. Karena berbicara tentang angkat mukamu, karena hanya penghakiman berasal dari atas. Bukan dari dunia ini. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Lihatlah ke atas. Hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, yang bisa mengangkat, yang mau mengangkat mukanya ke atas. Tetapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang jahat, tidak mau mereka mengangkat mukanya ke atas. Tidak peduli. Mereka hanya fokus mereka hanya fokus di dunia ini. Tidak pernah mereka fokus untuk mengangkat mukanya ke atas. Karena orang-orang yang tinggi, kenamaan di dunia ini, yang terkenal pejabat dan lain sebagainya, mereka susah untuk diperintahkan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang mau diperintahkan. Angkatlah mukamu. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Kenapa rupanya? Karena semuanya itu sudah mulai terjadi. Haleluya. Apakah yang terjadi itu? Firman sudah datang pada zamannya. Tongkat Harun sudah berbunga. Orang Israel sudah kembali ke tanah airnya. Matahari sudah semakin panas. Bumi sudah semakin tua dan sudah hampir tinggal rangka. Keseimbangan tidak ada lagi. Seperti orang manusia yang sudah tua. Tidak ada lagi keseimbangan. Tanpa tongkat pun dia tidak bisa lagi berjalan. Berarti akhir hidupnya sudah dekat. Haleluya. Jadi kita lihat bagaimana tentang mujizat yang luar biasa, Mujizatnya adalah bagaimana Allah dulu membawa masuk anaknya yang percaya ke dalam bahtera keselamatan itu. Sepanjang waktu guntur itu terus menjadi hujan turun,
Nu sedang beristirahat di dalam Batra bersama Allah. Dipredestinasi, ditetapkan sebelumnya untuk berjalan masuk ke Batra. Ketika malapetaka itu jatuh, Nu beristirahat dengan aman. Yang sudah ditertawakan sudah masuk ke dalam perhentian. Kita lihat ini. Yang sudah diolok-olok orang, ditertawakan, diejek dan lain sebagainya, sudah masuk ke dalam perhentian. Artinya sudah ada di dalam Kristus. Sudah menyatu mereka. Sudah direngkul, sudah dipeluk oleh Yusuf, saudara-saudaranya sendiri. Kita lihat. Haleluya. Jadi mereka tidak menyadari bahwa bahwa orang-orang percaya sudah disembunyikan, ya, di balik dekapannya yang kekal. Tidak menyadari bahwa mereka sedang beristirahat dengan aman seperti ya, yang kita lakukan di zaman ini, di mana kita nanti akan aman dalam Kristus, di dalam Sang Maha Kuasa, dan tidak ada lagi yang bisa mencelakakan kita. Haleluya. Kalau itu terjadi di zaman ini, kemanakah manusia ini semuanya? Seandainya. Tetapi itulah yang pertama. Yang keduanya nanti ketika Kristus datang kedua kalinya, maka dunia ini akan terbakar. Air dan juga api. Haleluya. Ada api dunia, ada apinya Tuhan. Ada airnya Tuhan, ada airnya dunia. Air juga yang membinasakan dunia, air juga yang menyelamatkan manusia dengan cara menaikkan bahtera itu mengapung di atas air. Haleluya. Api itu api dunia. Perang dunia ketiga dan menghancurkan dunia ini. Tetapi api Tuhan juga yang menyelamatkan kita. Api berbicara adalah api Tuhan adalah Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita lihat, dan sudah terangkat tadi bagaimana tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, ketika di masanya Israel. Karena yang dilakukan Allah mengadakan sebuah tanda supranatural. Untuk memperlihatkan bahwa ia adalah Sang Maha Kuasa. Bahwa ia tetap hidup. Dan para imam dan para nabi. Bagaimana kehadiran Allah kepada manusia. Dia membuat sebuah cara. Berbagai macam cara Allah untuk memperkenalkan, menampakkan, menunjukkan dirinya kepada manusia. Kita bayangkan ya. Kesabaran manusia di zaman dulu dan di zaman ini. Bahkan ketujuh zaman gereja. Kita bayangkan. Ketika Israel ada di Mesir, 400 tahun mereka di sana. Berapa ratus tahun mereka tidak mempunyai seorang nabi atau penuntun mereka, kita bayangkan. Tuhan biarkan Israel di sana tanpa ada seorang penuntun ratusan tahun. Kita bayangkan. Mereka diperbudak, mereka melawan dibunuh, ditindas dan lain sebagainya, tersiksa
Tidak diberikan kekayaan, kebebasan, tidak diberikan. Tetapi itulah pikiran manusia seolah-olah itu tidak sama. Karena mereka lihat dulu ada Nuh. Ya. Selalu ada utusan di zaman dulu untuk menuntun bangsa tersebut. Tetapi kita lihatlah Israel ketika berada di sana. Tanpa ada penuntun, tanpa ada utusan zaman itu. Untuk supaya menggenapkan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Lahirlah seorang anak yang dinamakan Musa. Haleluya. Untuk supaya ada membawa bangsa tersebut keluar dari Mesir. Tetapi selama mereka di sana ratusan tahun tanpa ada seorang nabi untuk menuntun mereka, mengajari mereka. Selain daripada apa kata Fir'aun. Mereka bekerja paksa, mereka ditindas, disiksa dan lain sebagainya. Padahal di zaman ini, berjalan ke 7 zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia, selalu ada utusan. Kenapa tidak taat? Padahal di zaman ketika Israel berada di sana, tanpa ada utusan, ya, di zaman itu, untuk sebagai pemimpin mereka, selalu mereka percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah mereka mau taat menyembah patungnya Firaun? Tidak. Mereka hanya taat kepada Firaun di bidang pekerjaan. Ada persi-persinya. Tetapi kalau di bidang penyembahan, mereka tidak pernah sujud satu detik pun menyembah patungnya Firaun. Haleluya. Bagaimana dengan zaman ini? Di mana-mana, ya, kalau perlu sudah ada pembawa terang firman pada zamannya. Tetapi orang menjauh. Tidak masuk akal, tidak logika. Kembali lagi ke zaman dulu. Itulah sebabnya Tuhan selalu ingatkan sama seperti zamannya Nuh. Sama seperti zamannya Lot. Haleluya. Dan Musa sudah dilakukan berbagai tanda mujizat. Tuhan pun sudah memerintahkan kepada Musa untuk supaya Musa percaya. Suatu tanda keheranan, suatu tanda mujizat. Di mana Tuhan berbicara, mengatakan kepada Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu, ya, kena kusta, putih seperti salju. Tetapi sesudah itu firman Tuhan berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Ya, menarik tangannya lagi kembali dari kantong bajunya atau dari bajunya, maka tangannya itu pun putih kembali seluruh. Ya, pulih kembali seperti seluruh badannya. Kembali sembuh. Hanya sekejap mata. Hitungan detik. Haleluya. Itulah tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Dan Musa percaya kepada Tuhan. Dia taat apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia lakukan. Haleluya. Dengan cara untuk supaya dia mau, ya, dan percaya diri untuk membawa
bangsanya keluar dari Mesir. Keluaran 4 ayat 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Karena Musa di semak-semak itu, lalu dia melihat dan mendengar Sang Maha Kuasa, dan dia melihat ajaib. Allah tidak puas dengan hanya memberi Musa sebuah pesan untuk turun dan berkhotbah. Ya. Jadi bukan jadi Musa bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, ya, pesannya Tuhan kepada orang Mesir. Tuhan memberikan kepada dia kuasa untuk melakukan mujizat, untuk supaya mereka percaya, padahal juga tidak percaya. Jadi apa yang dikatakan, ya? Ambillah tanda-tanda ini, ambillah semua ini, dan perlihatkanlah kepada mereka di sana. Aku akan menyertaimu. Jadi perubahan persimpangan itu sudah tiba waktunya. Haleluya. Kita baca lagi untuk menutup di Keluaran 4 ayat 3. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Lagi firman, kita loncai anak, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Sudah kita baca tadi, kita ulang ya. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Ini berbicara tentang kejahatan atau berbicara tentang dosa, karena kusta adalah dosa. Haleluya. Tetapi ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, maka kita dosa dan kesalahan akan disucikan kembali seperti salju. Itu adalah perlambang dosa. Masing-masing mereka melemparkan tongkat, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tongkat-tongkat Mesir, Firaun. Haleluya. Karena dunia ini artinya tidak berkuasa akan kuasanya Tuhan. Itu yang dia maksudkan. Dunia ini akan ditelan, dunia ini akan dibakar, dunia ini akan musnah. Haleluya. Jadi tidak ada kekuatan dunia ini dibandingkan kekuatan Tuhan. Semuanya tidak berdampak. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 4. Suka pengkhianat, tidak berlipat panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Lompat ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kenapa tidak tahan uji? Sama seperti Yambres, akal sehat mereka, ya, tidak tahan uji.
menuju kembali kepada orang-orang Mesir. Yambres dan juga Yanes. Agar mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Seolah-olah mereka punya iman, padahal tidak tahan uji. Begitu berlangsung diuji, ular mereka ditelan. Dan apapun yang mereka lakukan semua sia-sia. Itulah sebabnya carilah jalan Tuhan. Tuhan selalu memberikan merparkan jalannya di hadapan setiap manusia. Tanpa terkecuali. Tetapi ada persimpangan waktu, mereka menyimpang dari jalannya Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari pesan, maka mereka akan binasa. Itulah sebabnya kita baca tadi, bagaimana tentang perjalanannya Nuh. Bagaimana tentang perjalanannya Henokh. Bagaimana tentang perjalanannya Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini, rupanya sudah jam 12 lewat 24. Saya pikir masih jam 12. Ya, terpuji nama Tuhan. Tidak terasa waktunya. Tetapi Roh Kudus selalu memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Tuhan memeteraikan janjinya, firman-Nya dalam hati palungan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita.